Selamat siang, perkenalkan saya atas nama Aryan Kristiano Mleni, NIM 2004 060036, Program Studi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Nusa Cendana. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Penyakit Tumbuhan. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan ujian tengah semester, yaitu yang pertama, salah satu cara patogen menyerang tumbuhan dengan cara mekanik. Jelaskan mekanismenya. Jadi mekanisme yang terjadi pada patogen menyerang tumbuhan dengan cara mekanik antara lain, jamur dan tumbuhan tinggi parasit harus menempel terlebih dahulu pada inang. Hifa dan radikula dikelilingi oleh zat yang dapat menempel, tetapi penempelan ke tumbuhan lebih banyak disebabkan oleh kekuatan intermolekul yang berkembang antara permukaan tumbuhan dan patogen sehingga terjadi kontak erat antara keduanya. Setelah kontak terjadi, maka diameter hifa atau radikula yang berkontak dengan inang akan mengikat luas permukaan dan membentuk apreserium. Dari apreserium tumbuh tabung penetrasi atau penetration bag atau akar penggundi berkembang menuju dan menembus kutikula dan dinding sel. Kemudian, jika dinding sel cukup lunak, maka penetrasi terjadi dengan mudah, dan sebaliknya, jika dinding selnya keras, maka mungkin kekuatan titik pertumbuhan tabung penetrasi lebih besar dari kekuatan penempelan di antara kedua permukaan tersebut, sehingga terjadi perpisahan antara apresorium dan dinding inang. Akibatnya infeksi tidak terjadi. Nomor 2 yaitu sebutkan beberapa senjata kimia patogen dan bagaimana senjata kimia patogen tersebut menyerang tumbuhan. Jadi senjata kimia patogen yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama biasanya enzim. Nah, enzim biasanya diperlukan untuk menghancurkan atau mendegradasi senyawa-senyawa komponen dinding sel. Yang dimaksud yaitu kutin, pektin, selulosa, dan hemiselulosa. Dan senyawa yang dikandung sel inang, misalnya protein, patih, dan lemak. Contoh enzim yaitu kutinase mendegradasi kutin, pektinase selulosa, hemiselulosa, protease, amilase, lipase, dan lain-lain. Yang kedua yaitu toksin atau racun. Racun mengganggu permeabilitas membran, inaktivasi enzim atau menghambat reaksi enzimatik di dalam sel tanaman. Contoh toksin yaitu taptoksin dan faseolotoksin, yaitu menghambat enzim normal sel inang sehingga terjadi penimbunan substrat beracun atau habisnya senyawa-senyawa yang dibutuhkan. 3-titoksin inhibitor transkripsi dan organel sel, misalnya kloroplas dan lain-lain. Berikutnya yaitu zat pengatur pertumbuhan atau fitohormon. Nah, fitohormon mengganggu keseimbangan sistem hormonal inang dan akan menyebabkan abnormalitas pertumbuhan tanaman inang. Contohnya auksin, giberlin, sitokinin, etilin, dan polisakarida. Nah, polisakarida hanya berperan pasif dalam penyakit vaskuler yang berkaitan dengan translokasi air dalam inang, dan ada kemungkinan polisakarida bersifat toksik terhadap sel tumbuhan. Masuk pada nomor 3 yaitu sebutkan beberapa pengaruh patogen terhadap fotosintesis, translokasi air, dan unsur hara dalam tanaman tumbuhan inang, transpirasi, dan respirasi. Nah, pengaruh patogen terhadap yang pertama, fotosintesis. Nah, ini akan menyebabkan klorosis, luka nekrotik meluas, menurunnya pertumbuhan dan jumlah buah. Pengaruh patogen terhadap translokasi air dan unsur hara dalam tumbuhan inang, yaitu pengangkutan hara organik dan air ke atas,
atau pergerakan zat-zat organik ke bawah menjadi terganggu. Akibatnya, tumbuhan mengalami sakit pada bagian yang tidak mendapatkan nutrisi. Bagian yang sakit juga tidak mampu melaksanakan fungsinya masing-masing sehingga seluruh tumbuhan menjadi sakit. Berikut pengaruh patogen terhadap transpirasi, yaitu menjadi meningkat karena hancurnya bagian yang memberikan perlindungan daun oleh kutikula, meningkatkan permeabilitas sel daun, dan disfungsi stomata. Disfungsi yang dimaksud adalah gagal berfungsi pada stomata. Kemudian pada penyakit karat, embun, dan kudis, hancurnya kutikula dan epidermis daun menyebabkan kehilangan air. Jika penyerapan dan translokasi air tidak dapat menahan kehilangan air, maka turgor hilang dan daunnya layu. Kemudian pengaruhnya terhadap respirasi. Nah, ini menjadi meningkat terus menjadi sampai muncul gejala awal dan selama perbanyakan dan sporulasi sel. Respirasi pada daerah terinfeksi menurun sampai normal, bahkan di bawah batas normal. Masuk pada nomor yang keempat, yaitu sebutkan contoh penyakit yang disebabkan oleh patogen yang mempengaruhi proses fisiologi tanaman. Nah, kerusakan pada membran sel karena faktor fisik maupun kimia menyebabkan yang pertama, perubahan atau peningkatan permeabilitas membran sel akibat tidak terkontrol keluarnya substansi dalam sel dan sulitnya substansi yang diperlukan sel untuk masuk ke dalam sel. Yang kedua, perubahan dalam permeabilitas respon awal terhadap adanya toksin atau spesifik atau non-spesifik, enzim patogen, substansi toksin, dan polutan kimia. Yang ketiga yaitu pengaruh perubahan permeabilitas yang paling umum, yaitu kehilangan elektrolit atau ion kecil yang larut air dan molekul dari sel. Yang keempat, elektrolit akan merembes lebih awal dan lebih cepat bila interaksi inang patogen tidak kompatibel. Sekian video yang saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Penyakit Tumbuhan. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat.